Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagai hamba yang beriman. Kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini merupakan tanda Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, masih mencintai kita karena kita masih beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab sucinya yaitu Al-Quran. Bukan hanya kita beriman dengan keimanan yang benar, tapi kita juga menjadi orang Islam Muslim. Apa Islam Muslim? Mewujudkan, mempraktekkan, merealisasikan, menjawantahkan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu Islam. Jadi kalau Islam itu terkait dengan al-amaliyah, perbuatan apapun, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, mendatangi majelis ilmu, itu Islam. Jihad. Adapun iman adalah keyakinan dalam hati seseorang. Ini sebagai tolok ukur benar salahnya amal tergantung iman. Maka tidak semua iman diterima oleh Allah, kecuali ketika orang mukmin tadi atau orang yang betul-betul memiliki iman yang benar, yang mereka hanya mengesahkan Allah. Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hanya disembah di alam semesta ini, dan tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanya Allah. Itu iman. Meyakini adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, meyakini adanya juga para nabi, para rasul Allah yang diutus mulai Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir ditutup dengan baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga iman terhadap hari akhir, hari kiamat, yang nanti orang akan menyaksikan bagaimana kejadian peristiwa hari kiamat yang begitu dahsyatnya, yang dimana hari kiamat adalah merupakan hari kehancuran alam semesta. Alam semesta, bukan bumi saja. Apa yang Allah ciptakan hancur semuanya, lenyap, dan akan diganti dengan kehidupan yang abadi yang dinamakan kehidupan akhirat. Beriman adanya di akhirat, ada siksa neraka, ada kenikmatan di surga, ada hisab amal manusia, ada mizanul amal, timbangan manusia, ada syafaat, dan masih banyak lagi. Yakin, iman. Ini orang mukmin meyakini adanya hari kiamat meskipun belum pernah merasakan ke sana, belum tahu bagaimana keadaan di sana, belum pernah melihat seperti apa kondisi nanti di sana, tapi sudah mengimani. Nah, ini iman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengimani adanya takdir, baik maupun takdir buruk, ketetapan yang Allah berikan kepada manusia, baik disukai atau tidak disukai. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau orang mukmin apapun ketetapan Allah, kalau itu sudah menjadi takdir Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah yang sudah Allah catat di Lauh Mahfuz
sebelum Allah menciptakan makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, itu sudah Allah takdirkan semua apapun keadaan makhluk di alam semesta ini, manusia, jin, hewan, dan planet-planet, apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sinilah kita bisa semakin bertambah keyakinan kita bahwa kita masih diberi nikmat oleh Allah. Kita masih menjadi orang muslim. Meskipun kadangkala kita mungkin masih berbuat dosa, tapi masih kita memiliki iman. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi kita dituntut oleh Allah agar kita berusaha dengan sebaik-baik mungkin menjadi orang muslim yang baik, menjaga hubungan Allah baik, menjaga hubungan manusia baik. Itu yang harus kita pegang. Makanya sering setiap saya membuka pengajian ini, selalu saya dahulukan, saya awali dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Takut kepada Allah dimanapun berada, dalam kondisi apapun. Jaga agama Allah, amalkan semua perintah Allah, jangan dibeda-bedakan. Yang cocok dengan hatinya diamalkan, yang tidak sesuai dengan seleranya, dengan akalnya, dengan nafsunya ditinggalkan. Jangan, tak boleh. Jadi yang disebut orang mukmin adalah, kata Nabi, adalah mereka yang betul-betul menjaga agama Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Ini derajatnya naik ke tingkat takwa. Menjadi orang mukmin, menjadi takwa. Dan ini menjadi derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah siapa? Orang yang bertakwa. Jadi nanti pada hari kiamat itu orang yang paling tinggi kedudukannya, tinggi makomnya, tinggi derajatnya di sisi Allah, di sampingnya Allah, itu bukan orang yang punya gelar sarjana, bukan. Yang punya harta banyak, bukan. Yang punya jabatan, bukan. Yang punya kedudukan, bukan. Yang terkenal di medsos, punya popularitas, bukan. Yang punya banyak jamaah ngajinya, bukan. Bukan. Yang bisa membangun pondok pesantren, bukan. Yang pinter ngaji, bukan. Tapi kata Allah, mereka yang paling bertakwa. Jadi orang bertakwa itu siapa? Mereka yang senantiasa betul-betul menjaga agama Allah. Jadi belum tentu saya, nyun sewu, Bapak Ibu para jamaah pribadi, sebagai penceramah atau mereka-mereka ustadz-ustadz yang terkenal di media sosial, yang punya gelar LC, MA, doktor, yang sekolah tinggi di Timur Tengah, atau mereka para tokoh-tokoh yang disebut sebagai Habib, Kiai, Ustadz, ajengan, apa saja, belum jaminan mereka bertakwa. Belum. Kenapa? Kalau mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat mereka tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ingat itu, ya. Jadi yang diterima amal oleh Allah apa? Ikhlas. Bersih. Tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan dalam apapun dia beramal. Bukan niatnya untuk cari apa? Dunia. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu pesan Allah kepada kita melalui
lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring tidur, tetap ingat Allah, tetap menjaga agama Allah. Para ulama mengatakan tetap kamu jaga sholat kamu. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menjaga sholat. Itu ciri orang bertakwa. Mana ustadz ayatnya? Ya kita baca yang sudah kita kenal, sering kita membaca, sering kita dengarkan. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ingat, di dalam ayat ini ditujukan kepada siapa ayat ini? Khitab ayat ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mereka yang punya gelar takwa. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada penyimpangan, kecacatan, kedustaan. Al-Quran murni 100% bersih, dijaga oleh Allah. Tidak ada penyelewengan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, selalu berganti-ganti, selalu ada perubahan. Al-Quran tidak ada perubahan. Mulai Nabi Muhammad SAW diturunkan, diutus untuk menyampaikan Al-Quran, sampai sekarang ini, sampai hari kiamat, Al-Quran dijaga murni kemurniannya. Nah, Al-Quran ini menjadi apa? Hudan, petunjuk. Mereka yang mengikuti Al-Quran pasti hidupnya selamat. Dan petunjuk ini hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa. Yang bertakwa itu siapa? Mereka yang beriman, melaksanakan sholat, dan menafkahkan rezeki yang Allah berikan. Zakat, sedekah, infak. Mereka menafkahkan harta yang Allah amanahkan untuk disedekahkan kepada mereka yang tidak mampu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan iringilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Banyak kita berbuat baik, kenapa? Supaya nanti timbangan kita pada hari kiamat itu tidak ringan kebaikan kita. Kalau ringan, tempat kembali kita di mana Bapak Ibu? Hawiyah, neraka hawiyah. Itu kalau timbangan kebaikan kita ringan, tempat kembali kita neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapapun orang nanti pada hari kiamat ketika ditimbang oleh Allah amal-amal manusia, ternyata amal yang baik itu ringan, jomplang, yang buruk berat. Jadi sing awon niku langkung amrat tinimbang sing sahi. Ya, yang saya mengatakan niki wow rugi dia, binasa, celaka, menyesal dia. Kenapa? Karena sudah Allah sediakan neraka hawiyah bagi mereka yang semasa hidupnya tidak menggunakan umurnya untuk kebaikan. Hanya habis untuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat, foya-foya, bersenang-senang, untuk mikir dunia, bahkan celakanya banyak maksiat. Na'udzubillah. Itu tempat kembalinya neraka hawiyah. Ringan, ya, jomplang, sing elek abot, sing apik ringan, enteng. Lebu neraka hawiyah. Tapi kalau amal kebaikannya berat, amal keburukannya ringan, maka dia akan mendapat ridho Allah, masuk surga. Insya Allah tanpa hisab, tanpa diazab. Fa amma ma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapapun amal kalau itu berat timbangan kebaikannya, maka dia mendapat ridho Allah. Ridho. Jadi para jamaah Bapak Ibu, tanamkan dalam hidup kita bagaimana kita hidup itu supaya mendapat ridho Allah. Apapun yang kita laksanakan, kita jalankan, aktivitas kita, bagaimana bisa mendatangkan ridho Allah.
Jangan kita sia-siakan waktu hidup kita. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Kapan ajal akan menghampiri kita. Tidak tahu kita. Tapi tutuplah akhir-akhir kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Santun, lemah lembut, tutur kata yang baik, memuliakan orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, mencintai yang muda. Itu karakter orang beriman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, laisa minna malam yarham kabirana wala malam yuwakir kabirana wa malam yarham sagirana. Bukan termasuk umatku, golonganku, siapa mereka tidak memuliakan orang yang lebih tua dan mereka tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi harus berbuat baik. Jangan ada sifat sombong. Nggih? Nah itu. Angkuh, sombong, gumedi, adigung adiguno, dumeh, sok. Nah, jangan. Merasa berilmu, merasa kaya, merasa punya jabatan, merasa punya kedudukan, akhirnya punya sifat angkuh dan sombong. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini kata Nabi, poin yang keempat ya, ini yang terakhir yang saya jelaskan kemarin-kemarin. Allah memberikan seorang ini apa? Harta, tapi tidak memberikan ilmu. Ujung-ujungnya seperti siapa? Korun. Kemarin Korun ya, di dalam surat Al-Qasas ayat yang keberapa? 78. Korun, orang yang kaya tapi sombong. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah tidak memberikan harta dan Allah juga tidak memberikan ilmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengatakan, boten dipun paringi bondo, boten dipun paringi ilmu. Akhiripun apa? Dia mengatakan fayakun, kalau seandainya saya menjadi orang kaya kayak Korun, begitu indahnya dan nikmatnya. Akhirnya apa para jamaah Bapak Ibu? Sama dosanya sebagaimana Korun. Ini golongan yang keempat. Kata Nabi SAW adalah apa? Orang miskin tapi sombong. Coba Bapak Ibu, ada nggak orang miskin sombong? Wah. Kalau orang kaya sombong lumrah. Mergo enek sing dindelne, ada yang ditampakkan hartanya, jabatannya, kedudukannya, apapun yang dia miliki, aset-aset dunianya ada. Sombong, lumrah. Meskipun ini tercela, tapi ada yang lebih tercela daripada orang yang kaya tapi sombong. Siapa? Kata Nabi adalah orang miskin tapi sombong. Ini lebih tercela daripada orang kaya sombong. Kok bisa Ustaz? Iya, kita buka hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, sahabat Nabi. Nabi pernah menyampaikan kepada para jamaah di majelis ilmu seperti ini. Apa kata Nabi? Ketika Nabi ini mengetahui ada orang miskin yang sombong, miskin tapi sombong. Bagaimana cirinya kata Nabi? Gak mau ibadah. Miskin tapi gak mau ibadah, itu sombong. Oke? Makanya Nabi mengatakan, salasatun la yukalimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan disucikan dosa-dosanya. Tidak akan dipandang dengan rahmatnya. Dan mereka mendapatkan siksa yang berat. Apa kata Allah? Pertama, syekhun zanin, orang tua suka berzina. Wis sepuh, engke-engke, nggih. Dadi putune wis pirang-pirang tapi sik ndemeni bojone tanggane. Masih senang berzina, menggoda istri orang lain dan sebagainya. Nah itu. Yang harusnya dia itu tua itu harus dia menabur, yaitu kebaikan-kebaikan untuk bekal sanggup dia menghadap Allah. Tidak. Ternyata tuanya dia sisa umurnya dihiasi dengan keburukan-keburukan dan banyak maksiat.
terutama zina. Seneng kumpul kebu. Umur sudah 40-50, itu antara perbatasan dia sudah mulai maut mendekatinya. Jadi kata Nabi kalau sudah umur 40 sampai 60 itu pertarungan maut. Ya, siap-siap. Kula jenengan itu sudah pertarungan maut, semakin dekat kematian. Ini orang tua kata Nabi yang dia tidak banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak ketaatan amal ibadah, enggak, senang maksiat. Nah itu, ke tempat-tempat maksiat, diskotik, cari perempuan-perempuan untuk melayani dirinya. Itu azabnya lebih berat daripada pemuda yang zina. Lah pemuda zina lumrah. Artinya tetap berdosa. Artinya kalau ada orang berzina dari pemuda-pemuda labil, umurnya masih 20, 25, 30. Tapi ini umur sudah 60. Ya. Kadang encok-encokan. Nah itu. Kadang juga boyokan gitu. Tapi saya senang zina. Azabnya lebih berat ini. Yang kedua, malakun kazab, pemimpin yang berdusta. Pemimpin yang berdusta adalah seorang diamanai kekuasaan jabatan tapi digunakan tidak baik, diselewengkan jabatan tadi, amanahnya diselewengkan, mengambil hak rakyatnya, mengambil harta rakyatnya, berdusta. Padahal ketika dia menjabat disumpah di atas Al-Quran, di atas kepalanya, siap ya untuk melakukan amanah. Ternyata apa? Sering berbicara dia tidak jujur. Antara ucapan dan perbuatannya tidak selaras. Ini azabnya lebih berat nanti para pemimpin-pemimpin mereka yang mendustai rakyatnya. Janji-janji palsu, janji-janji gombal kalau orang bilang, gitu. Itu nanti azabnya lebih keras nanti. Nah itu. Nanti kalau saya jadi pemimpin, saya akan memakmurkan rakyatnya. BBM nanti saya turunkan, contoh. Tapi malah naik. Listrik akan saya turunkan, tapi malah naik. Semua nanti saya kasih pekerjaan, ternyata pengangguran. Malah pihak asing yang dikasih pekerjaan. Nah, itu janji-janji gombal. Nanti azabnya lebih berat mereka. Yang ketiga, nah ini kata Nabi apa? Ailun mustakbirun, orang miskin tapi sombong. Ini. Jadi orang miskin tapi sombong ini bagaimana para jamaah Bapak Ibu? Orang yang dia tidak punya harta, tapi juga dia tidak mau belajar agama. Nah inilah orang yang miskin tapi sombong, orang nggak punya harta tapi nggak mau belajar agama dan juga tidak mau ibadah, Bapak Ibu. Makanya orang seperti ini siksanya lebih berat. Seharusnya orang miskin ini dia semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Janjinya Nabi, orang miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, nanti dia akan masuk surga duluan. Gitu? Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sering saya sampaikan, ya dakhulul fuqara al-jannata qabla agniya binisfi yaumin khamsumi'ah amin. Hadis Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Orang mukmin yang miskin yang kondisinya pas-pasan ketika di dunia, bahkan kalau untuk makan saja mungkin pas, bahkan sering kurang, tapi dia nggak minta-minta, nggak menjaga kehormatannya, dia malu dia. Tapi dia tetap bertakwa kepada Allah, dia tetap menjaga sholat 5 waktunya. Masya Allah. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia belajar terus, mencari ilmu, menjaga dirinya, kehormatannya. Maka orang seperti ini nanti masuk surga duluan, jaraknya 500 tahun dari orang-orang kaya. Masya Allah. Dan orang miskin itu doanya lebih diijabahi oleh Allah. Rasulullah mengatakan, hal tunsaruna wa tunsakuna illa bidu'afaikum.
Wahai orang-orang kaya, Nabi pernah memberikan nasihat kepada orang-orang kaya. Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rezeki oleh Allah, itu karena doa dari orang-orang yang kamu berikan nafkah, kamu berikan sedekah, kamu tolong mereka dari mereka yang lemah. Makanya mereka mendoakan, semoga bapak ini sehat, semoga bapak ini rezekinya banyak, semoga bapak ini berkah usahanya. Loh, berkat doa orang miskin, maka orang kaya menjadi apa? Tambah kaya. Masya Allah. Itu keutamaan Bapak Ibu. Nah, itu kalau orang miskin beriman. Tapi kalau orang miskin yang sombong bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Wala tamsi fil ardi marroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang saya bacakan sholat tadi, surat Luqman, surat 31 ayat 18. Apa kata Allah? Hei manusia, kamu jangan sekali-kali berjalan di muka bumi ini dengan angkuh sombong. Jangan kamu berlagak sok padahal kamu nggak punya duit. Apa yang kamu tampakkan, kamu pamerkan semuanya utang. Ya. Apa kalau bahasanya orang? Biar utang yang penting tersohor gitu ya. Biar miskin yang penting sombong gitu ya. Ya. Jadi ketika orang miskin dia menampakkan kesombongannya, berjalan di muka bumi dengan angkuh, maka Allah tidak akan pernah mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Ingat, orang yang sombong itu tidak pernah mendapatkan cintanya Allah. Padahal cintanya Allah itu menjadikan orang dijamin masuk surga. Orang itu kalau sudah dicintai, pasti Allah akan memberikan apapun yang diinginkannya. Itu kalau cintanya Allah. Sama ketika ada orang dicintai bosnya, maka bosnya akan memberikan apa saja keinginan orang tadi atau anak buahnya tadi yang dicintainya. Sama kalau hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan berikan jaminan surga. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hati-hati. Maka golongan yang keempat, jangan menjadi orang miskin yang sombong. Tidak mau ibadah. Ya, tip para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita fikih ibadah salat. Apa yang kita sampaikan kemarin tentang masalah pertama kali nanti pada hari kiamat yang dihisab oleh Allah adalah salatnya, hubungan manusia dengan Allah. Itu salat. Adapun hubungan manusia dengan manusia adalah apa? Darah. Darah itu kehormatan. Ya, itu nanti ada dua hisab pada hari kiamat. Hisab sholat dan hisab tentang urusan manusia dengan manusia. Hati-hati. Kita jaga baik-baik Bapak Ibu ya. Mumpung kita masih hidup, jaga sholat kita 5 waktu dengan baik, tertib. Jaga hubungan kita dengan manusia juga dengan baik. Jangan sekali-kali kita mendolimi, menganiaya, merugikan orang lain. Jangan sekali-kali. Ingat. Bisa jadi kalau kita selamat sholat kita, belum tentu kita selamat tentang urusan manusia. Karena nanti akan dituntut kita. Oh ini si fulan dulu mengambil hak saya. Oh dulu fulan dia tidak menggaji saya. Oh dulu fulan dia mengambil hak saya, merebut harta saya. Oh dulu fulan menganiaya saya, membunuh saya, mengambil tangan saya, kaki saya, menampar saya, menghina saya, mencaci maki saya, memfitnah saya. Itu tuntutan-tuntutan terus akan diberikan kepada orang yang mendoliminya. Jangan sampai kita nanti dituntut oleh orang-orang yang pernah kita dolimi. Kalau kita pernah dolimi, segera kita meminta maaf sebelum nanti tidak ada pemaafan pada hari kiamat. Oke? Jadi urusan manusia itu harus langsung kepada manusia. Karena Allah tidak mau memberikan ampunan kalau dia tidak meminta maaf kepada orang yang pernah didoliminya. Ingat itu. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna